Sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-50. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah perkelahian di dalam arena itu semakin lama menjadi semakin seru. Meskipun agaknya kedua belah pihak masih belum mendapat kesempatan untuk mengenai lawan-lawannya dengan baik. Yang terjadi barulah sentuhan-sentuhan kecil yang tidak berarti, sehingga dengan demikian tampaknya kedua anak-anak muda itu menjadi sama tangkas dan cekatan. Para senopati dan para pemimpin prajurit menyaksikan latihan terbuka itu sambil mengangguk-anggukkan wajah mereka. Mereka memang melihat betapa keduanya seolah-olah memiliki keseimbangan. Tetapi apabila mereka melihat kesan di wajah masing-masing, maka tampaklah bahwa wajah Anusapati masih tetap tampak tenang, sedang wajah Tohjoyo telah dibayangi oleh ungkapan kemarahan yang memang membara di dalam hatinya. Putra tuanku Sri Rajasa yang muda agaknya terlampau bernafsu di dalam latihan ini, desis seorang senopati. Tampaknya ia ingin segera mengalahkan kakaknya, sahut yang lain. Keduanya kemudian mengangguk-anggukkan kepala mereka. Meskipun mereka tidak mengucapkannya, namun agaknya mereka telah bersetuju di dalam hati bahwa Tohjoyo tampak lebih bernafsu untuk menang. Demikian pula lah tanggapan Sri Rajasa. Mula-mula ia kecewa melihat hal itu pula, tetapi ia pun kemudian menjadi cemas kalau Tohjoyo pada akhirnya tidak dapat mengalahkan Anusapati. Hal itu pasti akan sangat mengecewakan Tohjoyo pula. Tetapi meskipun demikian, Sri Rajasa tetap tidak menghendaki agar Anusapati menjadi malu pula di hadapan sekian banyak orang. Karena bagaimanapun juga, Anusapati di dalam kedudukannya sebagai seorang putra mahkota serta sebagai keturunan Tunggul Amatung pasti mempunyai beberapa pendukung pula. Kalau putra mahkota itu menjadi terlampau kecewa dan malu, maka ia akan dapat berbuat sesuatu. Tanpa disadari, angan-angan Sri Rajasa telah menyentuh Mahesa Agni yang kini berada di Kediri. Orang itu tidak akan dapat diabaikan. Ia adalah paman Anusapati. Ia adalah orang yang sudah lama mengenal Tunggul Amatung, dan lebih daripada itu, Mahesa Agni adalah seorang yang tidak akan dapat diabaikan di dalam olah keprajuritan. Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Anak ini pasti pernah berhubungan dengan Mahesa Agni di dalam olah kanuragan, desis Sri Rajasa di dalam hati. Tetapi sebenarnya itu bukan suatu kesalahan, asal di dalam batas-batas tertentu saja. Kalau karena itu Anusapati menjadi jauh lebih baik dari Tohjoyo, maka harus benar-benar dilakukan suatu pengamatan yang lebih khusus lagi kepada keduanya. Sejenak Sri Rajasa seakan-akan mematung di tempatnya.
Toh Joyo masih belum berhasil menguasai Anusapati yang meskipun selalu terdesak. Bahkan tiba-tiba Sri Rajasa menggelengkan kepalanya ketika terlintas di dalam ingatannya sebuah trisula kecil yang pernah dimiliki oleh Mahisa Agni. Senjata itu benar-benar mengerikan, berkata Sri Rajasa kepada diri sendiri. Apakah senjata itu berada di tangan Mahisa Agni atau masih ada pada gurunya yang sudah hilang itu? Sri Rajasa tidak sempat menjawab pertanyaannya sendiri. Kini ia benar-benar menjadi tegang. Toh Joyo telah benar-benar berkelahi dengan segenap kemampuannya. Ia tidak lagi sekedar melakukan latihan, meskipun demikianlah seharusnya. Anak itu akan kehilangan pengendalian diri, berkata Sri Rajasa di dalam hatinya, dan bahkan hampir setiap orang menganggapnya begitu. Sedang Anusapati masih saja tetap tenang meskipun setiap kali tampaknya ia terdesak. Dari manakah anak setan ini mendapat kekuatan sehingga ia mampu bertahan sekian lama? Toh Joyo pun mengumpat-umpat di dalam hatinya. Namun bagaimanapun juga, ia harus menghadapi keadaan itu. Ia harus berjuang untuk menundukkannya. Meskipun ia sadar bahwa seandainya ia dapat memenangkan latihan itu, namun kesan yang didapat pasti sudah lain dari kesan yang diinginkannya. Kalau di dalam beberapa saat ia berhasil membuat jalur-jalur merah biru di tubuh Anusapati, maka kesan yang tersirat, ia adalah jauh lebih kuat dari Anusapati. Tetapi yang terjadi sama sekali bukannya demikian. Tongkat rotannya sama sekali belum berhasil menyentuh tubuh Anusapati, betapapun ia berusaha. Meskipun kadang-kadang tampak Anusapati sangat terdesak, namun ia selalu masih berhasil untuk menyelamatkan dirinya dari sentuhan rotan lawannya berlatih. Pelatih kedua anak-anak muda itu pun menjadi bingung. Ia tidak melihat kemampuan yang cukup pada Anusapati. Tetapi kenapa ia masih saja sempat mengelak dan bahkan menangkis serangan Toh Joyo itu? Selain mereka yang mengerti bahwa Toh Joyo dan Anusapati telah melakukan latihan yang hampir seimbang, maka Ken Umang yang tidak mengerti tentang kemungkinan yang terjadi di arena pun selalu bertanya, kenapa Toh Joyo tidak segera menang? Keringat dingin telah melumasi seluruh tubuh Ken Umang. Ia hanya melihat Anusapati selalu terdesak mundur. Selebihnya ia tidak mengerti. Tetapi suatu kenyataan, latihan itu masih saja berlangsung terus. Di kejauhan, beberapa orang juru taman masih saja memperhatikan latihan itu dengan seksama. Salah seorang dari mereka adalah Sumekar. Setiap kali ia menjadi berdebar-debar, ia tidak dapat memperhatikan dengan seksama wajah-wajah dari kedua anak-anak muda itu, karena jarak yang memisahkannya dari arena itu. Apakah Tuanku Anusapati ingin tetap bertahan dan apalagi memenangkan perkelahian itu? Pertanyaan itu tumbuh juga di hatinya. Jika demikian, akan sangat berbahayalah baginya buat masa-masa mendatang. Pasti akan banyak terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya. Namun Sumekar kemudian menarik nafas. Ia melihat Anusapati menjadi semakin terdesak, meskipun ia masih tetap mampu bertahan dan mengelakkan ujung rotan Toh Joyo. Sejenak kemudian Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mulai mengerti maksud Anusapati. Anusapati akan membiarkan Toh Joyo sampai ia kelelahan.
barulah ia akan memberinya kesempatan untuk menang. Memang demikianlah sebenarnya yang telah terjadi. Semakin lama kedua anak-anak muda itu menjadi semakin tampak letih. Ayunan rotan dan langkah-langkah kaki mereka sudah tidak mapan lagi. Sekali-sekali Toh Joyo tertarik oleh ayunan tangannya sendiri, sehingga hampir saja ia jatuh terjerembab. Sedang Anusapati di saat lain terhuyung-huyung jatuh terduduk. Demikianlah, maka keduanya seakan-akan sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tangan-tangan mereka telah menjadi sangat lemah dan nafas mereka pun berkejaran tanpa dapat dikekang. Sumekar tersenyum di dalam hati. Ia memuji cara yang diambil oleh Anusapati. Meskipun pada akhirnya ia harus menyatakan dirinya kalah. Di dalam puncak kelelahan, maka Anusapati telah melemparkan rotannya, suatu pertanda bahwa ia menyerah dan menyatakan kekalahan. Sejenak arena itu menjadi sepi. Semua mata memandang tongkat rotan Anusapati yang telah dilemparkan. Kemudian perlahan-lahan merambat ke wajah anak muda yang seolah-olah kelelahan itu. Tetapi mereka menjadi terkejut ketika Toh Joyo dengan wajah yang kemerah-merahan melangkah tertatih-tatih maju. Ia tidak menghiraukan tongkat Anusapati yang telah dilepaskan, dan ia tidak juga menghiraukan bahwa Anusapati sudah tidak dapat berdiri tegak lagi. Setiap kali Anusapati hampir kehilangan keseimbangannya, terhuyung-huyung beberapa langkah. Hampir bersamaan setiap orang berdesis ketika mereka melihat Toh Joyo masih berusaha mengangkat tongkatnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya ke arah leher Anusapati. "Toh Joyo!" Sri Raja Salah yang berteriak memanggil namanya. Tetapi Toh Joyo tidak menghiraukannya. Tongkat itu terayun deras ke arah leher Anusapati yang sudah tidak dapat berdiri lurus. Sekali lagi semua orang menahan nafasnya. Hampir berbareng mereka berdesah ketika mereka melihat hal itu terjadi. Anusapati yang sudah sangat lelah itu tiba-tiba saja tidak lagi dapat berdiri tegak. Dengan memejamkan matanya, ia menjatuhkan dirinya ke lantai arena, tepat ketika rotan Toh Joyo hampir menyentuh lehernya. Sehingga dengan demikian, tongkat itu sama sekali tidak mengenainya. Namun justru karena itu, Toh Joyo sendiri telah diseret oleh ayunan tongkatnya dan jatuh pula berguling di lantai arena. Keduanya, Anusapati dan Toh Joyo, kini terbaring diam. Keduanya berusaha untuk bangkit dan duduk dengan nafas yang serasa akan putus. Namun bagaimanapun juga, prajurit yang bertugas untuk memberikan latihan kepada keduanya naik juga ke atas arena. Sambil mengangkat Toh Joyo, ia membungkukkan badannya dalam-dalam menghadap Sri Rajasa. Dengan suara terputus-putus, ia berkata, "Ampun tuanku, ternyata latihan kali ini telah dimenangkan oleh tuanku Toh Joyo. Karena tuanku putra mahkota atas kehendak sendiri telah meletakkan tongkat latihannya." Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia tersenyum meskipun ia diliputi oleh keraguan-raguan atas latihan yang baru saja dilihatnya. Namun ada juga dugaan padanya
bahwa Toh Joyo telah mencoba memenuhi pesannya, menahan diri untuk tidak membuat Anusapati malu di hadapan banyak orang. Namun kadang-kadang kesannya atas wajah Toh Joyo yang serasa membara itulah yang selalu meragukannya. Meskipun demikian, untuk sementara ia mencoba berkesimpulan bahwa Toh Joyo telah memenuhi pesannya, memenangkan latihan itu tanpa menyakiti hati Anusapati. Kedua anak-anak muda yang kelelahan itu pun kemudian dibimbing keluar dari arena. Seorang senopati yang sudah agak tua telah mengangkat Anusapati dan membawanya turun. Namun ia merasa heran bahwa Anusapati masih juga sempat untuk tersenyum. Apalagi ketika mereka menuruni tangga arena. Ketika senopati itu dalam keadaan yang agak sulit untuk membimbing Anusapati, maka seolah-olah Anusapati itu masih juga dapat tegak dan berjalan sendiri. Sedangkan saat itu, Toh Joyo benar-benar berada dalam keadaan yang payah. Namun ketika Anusapati sudah berada di tanah dan ketika ia dibimbing untuk menghadap ayahanda Sri Rajasa, maka langkahnya pun telah menjadi semakin gontai. Dengan nafas yang terengah-engah, Anusapati membungkukkan kepalanya dalam-dalam di samping Toh Joyo di hadapan Sri Rajasa yang berkata kepada mereka, "Latihan-latihan semacam ini memang perlu kalian lakukan. Para senopati akan dapat menilai sampai di mana kemajuan kalian di dalam olah kanuragan. Sampai saat ini, ternyata kalian sudah agak maju menjelang masa dewasa kalian. Namun sebagai seorang putra mahkota yang kelak akan menjadi seorang raja, Anusapati harus berlatih lebih baik lagi. Kau tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa kau masih kalah meskipun hanya selapis dari adikmu Toh Joyo." "Hamba ayahanda," jawab Anusapati dengan nafas terengah-engah. "Hamba akan mencoba. Itu pun karena hamba selalu ingat pesan ayahanda." Toh Joyo menyahut. Anusapati mengerutkan keningnya. "Apakah pesan ayahanda itu?" Ia bertanya di dalam hatinya. Namun Toh Joyo sudah menjelaskannya. "Kalau ayahanda tidak berpesan agar hamba berusaha untuk tidak membuat Kakanda Anusapati malu di arena, maka hamba sudah dapat mengalahkannya begitu latihan ini dimulai." Sri Rajasa mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya wajah Anusapati yang menegang sejenak. Namun kemudian putra mahkota itu menundukkan kepalanya. "Hamba mendapatkan banyak kesulitan, tuanku." Pelatihnya pun berkata pula. "Kenapa?" bertanya Sri Rajasa. "Tuanku putra mahkota terlampau sulit untuk mengikuti latihan-latihan yang hamba berikan jauh dari adinda putra mahkota itu." Sri Rajasa mengerutkan keningnya, sedang dada Anusapati menjadi berdesir karenanya. Ketika ia sempat memandang wajah pelatih itu, tiba-tiba saja telah tumbuh perasaan muak yang hampir tidak tertahankan. Para senopati yang ada di sekitar arena itu pun kemudian telah berdiri pula dan mengerumuni kedua putra Sri Rajasa itu. Salah seorang panglima yang berdiri di belakang keduanya berkata, "Tetapi ternyata bahwa seperti yang dikatakan oleh tuanku Sri Rajasa, keduanya hanya berselisih selapis kecil." "Aku tidak bersungguh-sungguh," teriak Toh Joyo. "Iya, tuanku Toh Joyo tidak bersungguh-sungguh," ulang pelatihnya. "Akulah yang melihat keadaan keduanya setiap hari. Tuanku Anusapati memang agak lambat.
"Sudahlah," berkata Sri Rajasa. "Yang kurang memang harus dicukupi. Berlatihlah baik-baik." "Hamba ayahanda," jawab Anusapati. "Kalian berdua masih terlampau muda. Karena itu, kalian berdua harus bekerja keras untuk masa depan kalian." "Hamba ayahanda," keduanya menjawab hampir bersamaan. Namun kemudian Sri Rajasa itu berkata, "Kau jangan terlampau manja, Anusapati. Kedudukanmu bukan kedudukan untuk bermanja-manja, tetapi justru sebaliknya." Dada Anusapati berdesir karenanya setiap kali ayahandanya selalu membuatnya malu di hadapan banyak orang, apalagi ketika prajurit yang memberikan latihan kepadanya menyambung. "Hamba tuanku, ampunkan hamba kalau hamba menganggap bahwa tuanku putra mahkota memang terlampau manja, sehingga putra mahkota sama sekali tidak bersedia mengotori kulitnya dengan debu di arena latihan sehari-hari." Anusapati masih tetap menundukkan kepalanya, tetapi ia mengumpat-umpat di dalam hati. Ia menjadi semakin muak kepada prajurit yang melatihnya, jauh melampaui kekecewaannya terhadap ayahandanya sendiri, Sri Rajasa. "Kalau aku mendapat kesempatan, akan aku bungkam saja mulutnya itu," katanya di dalam hati. "Baiklah," berkata Sri Rajasa kemudian. "Latihan ini sudah selesai. Masih jauh dari mencukupi. Kalian masih harus bekerja lebih berat lagi." "Hamba ayahanda," sahut kedua anak-anak muda itu hampir bersamaan. Sejenak kemudian maka latihan itu pun sudah berakhir. Kedua anak-anak muda itu pun kemudian diantar ke bangsal masing-masing. Di kejauhan, seorang juru taman berdiri sambil menggeliat. Perlahan-lahan ia berdesis. Bukan main, keduanya tangkas seperti sepasang Garuda yang berlaga di langit. "Besok kita akan berlatih pula," sahut kawannya yang telah setengah umur. Juru taman yang masih muda itu tersenyum. Katanya, "Kalau kau mau memberi aku sedikit petunjuk, aku akan menjadi Garuda pula." Bukan seekor Garuda, tetapi seekor elang yang melihat anak ayam." Juru taman yang muda yang bernama Sumekar itu tersenyum. Katanya, "Beruntunglah kalau aku menjadi elang. Kasihanlah anak-anak ayam di seluruh Singasari." Sumekar tertawa. Perlahan-lahan ia melangkahkan kakinya, meninggalkan tempatnya masuk kembali ke dalam taman. Namun di dalam hati ia masih saja memuji cara yang ditempuh Anusapati untuk mengakhiri latihan itu. Karena Sri Rajasa tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, agaknya ia tidak mencurigainya, katanya di dalam hati. Memang Sri Rajasa tidak langsung mencurigai Anusapati. Ia memang menjadi heran kenapa Tohjoyo tampaknya menjumpai kesulitan untuk menyelesaikan latihan itu, sehingga ia harus memeras tenaganya. Tetapi karena Tohjoyo sendiri berkata kepadanya bahwa ia sekedar menuruti perintah ayahandanya, maka Sri Rajasa pun mengangguk-anggukkan kepalanya saja. "Tetapi di saat-saat terakhir, aku melihat wajahmu menjadi sangat tegang. Matamu merah seperti bara. Tampaknya kau benar-benar sedang mengerahkan segenap kemampuan yang ada," berkata Sri Rajasa kepada Tohjoyo. "Ampun ayahanda," sahut Tohjoyo. "Justru sebaliknya, hamba sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Jangan sampai hamba kehilangan pengendalian diri dan membuat Kakang Anusapati malu di arena. Dan kau kehabisan nafas karenanya."
Tentu ayahanda, hamba tidak dapat dengan leluasa mengalahkannya. Hamba harus menguasainya perlahan-lahan, membiarkannya tetap bertahan sampai batas yang terakhir. Sri Rajasa mengerutkan keningnya, namun meskipun ia mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata di dalam hati, memang selisih mereka yang sebenarnya tidak terlampau besar. Namun demikian, Sri Rajasa masih tidak menyangka bahwa Anusapatilah yang sebenarnya harus menahan diri sekuat-kuatnya karena ilmunya yang jauh lebih maju dari Tohjoyo. Ketika Tohjoyo kemudian kembali kepada ibunya, maka Ken Umang pun bertanya kepadanya, kenapa kau hiraukan pesan ayahanda Sri Rajasa? Tohjoyo tidak segera menyahut. Kau harus menunjukkan kelebihanmu. Kenapa kau tahan-tahan kemampuanmu? Seharusnya setiap orang menjadi yakin bahwa kau jauh lebih baik daripada Anusapati. Bahkan kau harus meyakinkan mereka bahwa Anusapati tidak berhak menjadi seorang putra mahkota. Hamba takut kepada ayahanda Sri Rajasa itu. Ayahanda sudah berpesan bersungguh-sungguh agar hamba memenangkan latihan itu tanpa menyakiti hatinya, dan hamba sudah mencoba melakukannya. Kau harus mencari kesempatan lagi. Kau harus menundukkannya begitu latihan dimulai. Dengan demikian, kau dapat meyakinkan setiap orang yang menyaksikan latihan terbuka itu bahwa sebenarnya Anusapati bukan apa-apa dibandingkan dengan kau. Tohjoyo tidak menyahut, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Bagaimanapun juga, ia mengatur jawaban kepada ibunya, namun ia tidak dapat berbohong kepada diri sendiri bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak mampu melakukannya. Bahkan betapa ia memeras tenaganya, ia hanya dapat mendesak Anusapati selangkah demi selangkah, sehingga kesan yang timbul dari latihan itu adalah keduanya memiliki kemampuan yang hanya berselisih selapis. Apakah kau akan melakukannya untuk lain kali? Dada Tohjoyo berdesir, tetapi kemudian ia menganggukkan kepalanya dan menjawab, baiklah ibunda, hamba akan melakukannya untuk lain kali. Tetapi bagaimana kalau ayahanda Sri Rajasa marah kepada hamba? Kakanda Anusapati terlampau manja, sehingga kadang-kadang menjadi berlebih-lebihan. Kalau sudah terlanjur kau lakukan di arena, dan semua orang sudah menyaksikannya, ayahanda Sri Rajasa pasti tidak akan dapat marah lagi kepadamu. Semuanya sudah terlanjur, dan setiap mata sudah terbuka. Sekali lagi Tohjoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah ibu, hamba akan melakukannya. Usahakan bahwa kau akan dapat melakukannya dalam waktu yang singkat. Aku akan mohon kepada Sri Rajasa supaya latihan serupa itu segera diulangi lagi. Bukankah kau bersedia? Tohjoyo menjadi ragu-ragu. Kepada dirinya sendiri ia harus mengakui bahwa apabila ia salah langkah, ada kemungkinan Anusapatilah yang memenangkan latihan terbuka itu. Tiba-tiba ingatan Tohjoyo segera hinggap kepada prajurit pelatihnya yang telah ditunjuk oleh Sri Rajasa untuk memberikan bimbingan kepadanya dan kepada Anusapati. Apakah orang itu telah mengelabui aku? Katanya di dalam hati. Akhirnya Tohjoyo bertekad untuk menggantungkan latihan-latihannya dan memberatkannya kepada gurunya yang lain, gurunya yang khusus diberikan untuknya. Ia juga menyaksikan latihan terbuka itu, desis Tohjoyo. Meskipun demikian, ia masih juga selalu dibayangi oleh kecemasan
Ia tidak dapat berterus terang kepada ibunya bahwa sebenarnya ia mendapat kesulitan. Namun untuk melakukan latihan yang serupa di waktu yang singkat, ia masih juga agak ragu-ragu. Ibunda, Katanya kemudian, meskipun hamba tidak berkeberatan, tetapi sebaiknya biarlah ada waktu sejenak, mungkin sebulan atau 2 bulan. Sementara aku dapat menambah ilmuku. Latihan yang demikian, apabila terlampau sering diadakan, tentu akan menumbuhkan kecurigaan dan barangkali juga menumbuhkan kesan yang kurang baik. ibunya yang terlampau bernafsu untuk menghinakan Anusapati di depan umum itu menjadi kecewa, tetapi ia harus menerima pendapat Tohjoyo agar hal itu tidak menumbuhkan kecurigaan pada orang-orang lain dan para senopati. Dalam pada itu, Anusapati setelah membersihkan dirinya menghadap pula kepada Ibunda Permaisuri yang dengan cemas menunggunya. Bagaimana dengan kau? Ken Dedes bertanya. Anusapati yang masih tetap tampak segar itu berkata, Suatu latihan yang menarik, Ibunda. Meskipun hamba tidak memenangkan latihan itu, namun hamba dapat menarik banyak pengalaman daripadanya. Kau tidak dapat mengimbangi adikmu Tohjoyo? Hampir saja, tetapi masih ada selisih selapis. Tetapi itu tidak mengapa, Ibu. Kami masing-masing tidak berhasil menyentuh tubuh lawan dengan rotan itu. Di saat-saat terakhir, aku sengaja meletakkan rotanku karena kami sudah kelelahan. Permaisuri Singasari itu memandang putranya dengan penuh iba. Terbayang di wajahnya betapa anaknya itu merasa selalu tersisih dari keluarga istana. Dan kini di arena disaksikan oleh banyak orang, ia dapat dikalahkan oleh adiknya yang lebih muda. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.